Kalau kita berjalan dari titik 0 km kota Jogja, mulai dari kantor pos besar, terus ke arah timur, di sepanjang jalan Panembahan Senopati, kita bakal lihat bangunan-bangunan zaman dulu khas peninggalan Belanda. Seperti kantor pos besar kota Jogja, Gedung Bank Indonesia, terus Gereja Kiduloji. Di sampingnya SMP Negeri 2 Yogyakarta, dan yang satu ini nih, Kompleks Sekolah Marsudirini. Wah, bener juga nih Yok. Bangunannya mirip banget sama bangunan zaman dulu ya. Tinggi-tinggi. Iya, coba deh lihat arsitektur bangunan ini. Ini khas banget bangunan peninggalan dari zaman Belanda. Bagian atasnya bentuknya segitiga, namanya gable. Kalau diucapin pakai bahasa Belanda, gevel. Ini merupakan model bangunan Belanda zaman dulu. Gayanya diadopsi di sini karena pemilik gedungnya dulu memang asli orang Belanda. Dibangunnya sama orang Belanda juga. Bangunan Sustran Marsudirini Yogyakarta ini dibangun oleh orang-orang Belanda. Bahkan arsiteknya adalah juga orang Belanda yang pada waktu itu bekerja sebagai PU-nya pada masa Hindia Belanda begitu. Nah, sehingga desainnya memang kemudian adalah mengadopsi dari bangunan-bangunan di Belanda yang dalam kategori arsitektur ini dimasukkan dalam bangunan bergaya Indis. Nah, bangunan bergaya Indis Sustran Marsudirini ini masuk dalam periode transisi antara Indis Empire menuju kepada Indis modern. Yang kemudian salah satu ciri khasnya adalah terdapat bangunan-bangunan yang bentuk-bentuk gable yang sangat khas begitu pada masa-masa transisi ini. Kemudian juga ada upaya untuk meningkat atau lantai 2 bangunan di Sustran ini. Ini adalah beberapa kekhasan yang muncul pada gaya arsitektur Indis masa peralihan yang berkembang tahun 1890 sampai 1915. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan bahwa bangunan ini tidak banyak mengadopsi budaya-budaya lokal karena memang dibangun oleh orang Belanda dan difungsikan oleh orang-orang Belanda sebagai bangunan yang khususnya untuk pendidikan dan biara. Oh gitu ya. Tapi ini kenapa jendela tinggi-tinggi amat sih? Nah, jendelanya juga nih. Ini didesain pakai yang namanya krepia. Jadi ada celah-celahnya yang membuat angin bisa masuk. Ini dimaksudkan biar sirkulasi udaranya lancar. Kan kita tinggal di Jogja, iklimnya tropis. Nah, orang-orang Belanda itu kalau kena iklim tropis, dia itu cepet keringetan. Makanya biar nyaman dikasih celah-celah. Waduh, canggih juga ya zaman dulu ya. Jadi penasaran nih. Ini adalah salah satu kekhasan dari bangunan Sustran Marsudirini Yogyakarta adalah jendela-jendela yang berukuran besar dan ini adalah bagian dari fungsi untuk sirkulasi udara yang sangat baik karena memang ini ada di iklim tropis maka kemudian bangunan ini menyesuaikan dengan iklim ini. Dan kemudian salah satu yang juga ada adalah tritisan. Jadi tritisan ini juga bagian dari upaya supaya air hujan itu tidak langsung mengenai dinding sehingga ini menjadi bagian dari kekhasan dari arsitektur Belanda yang ada di Kompleks Marsudirini ini. Ini adalah salah satu bentuk namanya krepia. Ini adalah kekhasan juga. Jadi ini terkait dengan sirkulasi udara tadi. Jadi kalau misalnya ini ditutup tetap akan ada sirkulasi, sementara kalau dibuka itu juga sirkulasi akan menjadi lebih baik. Aku tuh pernah dapat info kalau sekolah ini dinaungi oleh sebuah yayasan yang bernama Marsudirini. Nah, yayasan ini dulu didirikan oleh para suster dari Ordo Santo Fransiskus yang konon katanya datang langsung dari Belanda buat anak-anak di tanah Jawa, khususnya di Yogyakarta sini.
Nah, mereka nih yo memulai dengan membuat sekolah bagi anak-anak kecil yang bernama Froebel School di tahun 1902. Waktu itu, mereka masih menyewa tempat di dalam Ngabean, deket sama keraton. Murid pertamanya nih, 12 orang yuk jumlahnya. Nah, bener banget. Dan buat mewadai semua kegiatan pendidikan yang dilakukan sama para suster yang ada di sini, terus dibangun deh gedung sekolah yang waktu itu ada di Jalan Seco Diningratan. Di mana jalan tersebut sekarang ini namanya Panembahan Senopati. Pembangunannya ada di tahun 1904, ditandai dengan peletakan batu pertama sama pimpinan suster pada waktu itu. Ngomong-ngomong soal Froebel School, para suster tuh juga membuka sekolah baru setelah itu. Nah, namanya Santa Maria. Di Santa Maria ini banyak pelajaran yang diberikan. Dari bahasa Inggris, bahasa Belanda, ada juga bahasa Perancis. Terus ada juga nih pelajaran tentang pekerjaan tangan dan juga pelajaran menyanyi. Nah, sekolah ini berkembang dengan baik. Hingga akhirnya pada tanggal 28 Juni 1920, para suster Santo Fransiskus membuka sekolah dasar intermerata yang menjadi cikal bakal dari SD Marsudirini saat ini yo. Bangunan Kompleks Marsudirini Yogyakarta ini merupakan bangunan yang relatif masih asli, bisa dikatakan mungkin ya 80% ini masih sama seperti di tahun berdirinya. Beberapa perubahan yang muncul adalah penambahan ruang kelas. Ini sangat dimungkinkan karena memang fungsi dari pendidikan ini terus berkembang. Bahkan pada beberapa tahun yang dulu ini pernah mengalami lonjakan siswa yang sangat banyak sehingga mereka harus menambah bangunan itu. Secara konsep ini dibolehkan dengan tetap mengacu kepada bentuk-bentuk bangunan yang lama. Jadi perubahan itu dibolehkan tetapi tidak merusak bangunan yang lama dan menyesuaikan dengan bangunan yang lama. Jadi diharapkan ini tidak terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Dan ini sudah dilakukan di SD Marsudirini yang kita lihat penambahan bangunan baru di sisi timur ini justru sangat menyesuaikan dengan bangunan lama sehingga sepintas ini tidak terlihat berbeda begitu. Selain tempat untuk kegiatan sekolah, di gedung ini juga dilengkapi dengan sebuah biara yang fungsinya sebagai tempat tinggal para suster yang mengelola sekolah ini. Selain itu, juga ada kapel nih. Ini semacam gereja kecil untuk memenuhi kebutuhan peribadatan bagi para suster. Ini saya kira sesuatu yang cukup menarik dan saya belum pernah menemukan di tempat lain. Jadi dinding ini terbuat dari batu-batu koral yang kemudian disaputkan begitu dan tidak dihaluskan. Ini menarik karena bisa jadi ini terkait dengan suasana di sebuah gua. Jadi kemungkinan sekali ini terkait dengan agama Katolik yang ada di kaitannya dengan gua. Maka kemudian ini dibuat dengan batu-batu yang alam yang kemudian mungkin pada sekarang kemudian dicat. Kemudian ini adalah bagian dinding yang kemudian dibuat kaca dan lubang. Ini terkait dengan sirkulasi dan pencahayaan. Jadi dalam ruangan ini tidak memerlukan pencahayaan yang cukup banyak karena memang sudah dibantu dengan dinding yang kemudian diberi lubang dan bisa juga untuk sirkulasi udara. Nah, salah satu keunikan yang lain ini kita lihat dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang ada di kompleks biara ini, sepertinya ini yang paling unik karena dihias dengan bentuk-bentuk hiasan semacam tumpal yang saya kira ini juga khas, tidak ada di tempat yang lain. Ya, ini mungkin untuk lebih memberikan suasana yang indah pada bangunan ini ya. Apa dong, Selamat siang. Lah.
selamat siang. Selamat siang lah bahasaku. Suster kan bukan selamat dari siang. Belanda, Sus. Bukan, saya dari Indonesia. Wah, tapi kita tadi mendapatkan informasi katanya dulu suster yang tinggal di sini datangnya dari Belanda, Sus. Iya. Iya, Sus. Suster Belanda yang Ha-ha. sekarang ini Ha-ha. sudah almarhum yang di Indonesia. Oh, ya Jadi Allah. sudah menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi dulu memang dari suster dari Belanda ya tulis Iya, iya betul, dari Belanda. Terus Itu sekarang? perjalanannya gimana, Sus? Pada akhirnya sekarang bisa sampai di Indonesia suster-suster ini. Ya, pada tahun 1904 mereka mulai berada di Yogyakarta. Bahkan tanggal 19 April 1904 pondasi pertama atau peletakan batu pertama itu untuk bangunan yang ada sekarang ini. Tadi kan Ya. Arisa Matio sempat jalan-jalan, Sus. Ini kan bangunannya bangunan Belanda. Bangunan Belanda, ya. betul. Tinggi-tinggi, Betul. besar-besar. Iya, ya. Oh, ngerawatnya Iya. bagaimana, Sus, ini, Sus? Merawatnya kita dengan menjaga warisan peninggalan, dengan merawat nilai sejarah atau historisnya. Oh, jadi sampai hilang nilai Iya, historisnya ya, seperti Sus ya. peninggalan bangunan ini. Nggak boleh dibongkar ya, Sus, ya? Tidak boleh dibongkar. Yang kita miliki harus tetap kita jaga keasliannya. Dari dulu sampai sekarang seperti ini bentuknya. Betul. Karena di samping kita memberikan nilai historis dari bangunan ini, baik dari arsitekturnya, maka kita juga memberikan nilai-nilai perjuangan para suster yang dari Belanda ke Indonesia. Tentu saja itu ya. tetap menghargai Nah, sekaligus dengan mengenang ya, bagaimana Sus, ya. perjuangan mereka dengan peduli kepada sesama. Oh, Kalau suster-suster tidak peduli dengan bangsa Indonesia, tidak mungkin mereka datang. Ya. Nah, nilai itu yang harus kita wariskan kepada kita semua, juga kepada anak didik kita. Selain itu juga bagaimana memajukan dan mengembangkan martabat manusia. Wah, luar biasa banget ya Rin ya. Meski di Indonesia, bahkan di Jogja, kita bisa lihat langsung nih karya seni orang Belanda dalam arsitektur bangunan ini. Dan bahkan gedungnya sampai sekarang masih dipakai sebagai tempat buat belajar anak-anak TK sampai SMA di bawah naungan Yayasan Marsudirini milik para suster Santo Fransiskus. Tapi karena kebutuhan, sekarang SMA-nya harus pindah tempat biar lebih luas lagi, Rin. Sudah belajar 3 kali 2 berapa ayo? Lihat deh ruang kelasnya. Jendelanya besar-besar banget ya. Langit-langitnya juga terbuat dari papan kayu. Temboknya ini juga tebel nih, nggak tipis-tipis kayak bangunan modern saat ini. Zaman dulu kan belum ada baja, jadi biar bangunannya kuat, temboknya harus tebel-tebel gini. Tapi nih ya yuk, walaupun gitu, dulu waktu peristiwa gempa bumi tahun 2006, gedung ini juga mengalami kerusakan. Dulu nih, pihak pengelola gedung minta bantuan dari tim Borobudur untuk memperbaikinya kembali. Jadi, gedung ini masih aman digunakan sebagai tempat kegiatan belajar, tapi tidak mengubah bentuk ataupun struktur dari bangunannya. Kayu-kayu yang dipakai sebagai daun jendela juga masih sama seperti dulu, gak ada satupun yang berubah. Dengan pertimbangan keamanan, katanya tangga yang di sebelah sana itu nggak dipergunakan lagi. Jadi kalau mau naik, kita harus lewat tangga yang lain. Kompleks Susteran Marsudirini Yogyakarta ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dengan Peraturan Menteri nomor 89 tahun 2011. Konsekuensinya maka kemudian bangunan ini memang harus dilestarikan dan segala bentuk upaya-upaya untuk pelestarian ini harus mendapatkan persetujuan dari dinas yang terkait dengan cagar budaya ini. Pihak dari Susteran Marsudirini Yogyakarta ini diharapkan untuk bisa melestarikan bangunan cagar budaya ini karena memang sudah masuk dalam kategori terkait dengan Undang-Undang Cagar Budaya yang menentukan kriterianya adalah sudah berumur 50 tahun, kemudian memiliki nilai-nilai yang penting bagi kebudayaan, bagi pendidikan yang bisa menjadi sumber bagi pengetahuan di masa yang akan datang.
Yo, lihat deh, kalau bangunan yang itu adalah bangunan yang baru. Tapi sesuai dengan konsep konservasi, maka bangunan baru tersebut dibuat sama dengan bangunan gedung lama. Biar kelihatan selaras gitu sama keseluruhan lingkungan tempat ini. Selain jadi saksi para suster yang menyelenggarakan pendidikan, tempat ini juga jadi saksi beberapa kegiatan bersejarah loh Yo. Dulu tahun 1920, waktu namanya masih HIS Putri Susteran Santo Fransiskus, lokasi ini sempat jadi tempat dilahirkannya sebuah organisasi perjuangan kaum wanita yang waktu itu dipimpin oleh Ibu Suyadi. Nama lengkapnya Ibu R.A. Maria Sulastri Suyadi Sosroningrat. Beliau adalah adik kandung dari Nyi Hajar Dewantoro, istri Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro. Ibu Maria Sulastri Suyadi Sosroningrat ini memang seorang alumni yang waktu itu menjadi murid dari para suster Santo Fransiskus. Karena nih beliau pernah bersekolah di Europes My Household. Ternyata tahun 1947 sampai 1948, gedung ini juga sempat jadi kantor sekretariat Akademi Kepolisian. Dan pada waktu zaman pendudukan Jepang nih ya, berkat denah kompleks gedung ini yang bentuknya salib, ternyata menyelamatkan gedung ini dari bom yang dijatuhkan oleh tentara Jepang. Karena kan penampakannya dari atas bentukannya salib. Nah, tentara Jepang mengira tempat ini adalah tempat keagamaan dan bukan markas yang bersifat militer. Kami sangat berharap bahwa bangunan kompleks Susteran Marsudirini ini bisa terus dilestarikan karena ini memiliki nilai-nilai penting bagi kebudayaan kita, menjadi salah satu bukti bagaimana perkembangan budaya yang pernah ada di Kota Yogyakarta. Harapannya tetap terus dipertahankan dengan upaya-upaya melestarikan bangunan-bangunan, khususnya bangunan-bangunan yang masih asli, dengan terus merawat dan juga memeliharanya sehingga bisa terus dinikmati oleh generasi di masa mendatang. Kita selfie di sana. Apa dong? Selain kita bisa jalan-jalan di bangunan bersejarah, ternyata cukup rekreatif juga loh. Bener banget, jalan-jalan, refreshing, tapi kita juga bisa dapat ilmu sekaligus nambah wawasan soal sejarah di Indonesia. Apalagi nih tempatnya adem, masih banyak pohon dan juga aneka tumbuhan yang hijau. Nuansanya nih bisa mengingatkan kita pada situasi zaman dulu. Pokoknya asik.